Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu beberapa menit khutbah Jumat kita hari ini, kita beri tema tahun baru datang, ajal menjelang. Tema ini hanya sebagai sebuah perenungan di saat kita terjadi pergantian tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada batas masa hidupnya yang disebut dengan ajal. Tidak sama umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup ratusan tahun, bahkan mendekati 1000 tahun. Tapi umatnya Rasulullah Muhammad SAW hidupnya rata-rata 70 tahun atau lebih dan kurang. Sehingga oleh Allah ditegaskan, setiap umat itu ada batasnya, batas masa hidupnya, batas usianya, dan itulah yang disebut dengan ajal. Maka ketika orang meninggal, orang mengatakan telah sampai lo ajalnya. Atau ada seseorang meninggal yang dalam logika manusia atau dalam perasaan dan pikiran manusia tidak wajar kematiannya, maka secara tauhid diyakini ajalnya yang telah sampai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, matinya seseorang tidak persoalan, karena mati itu adalah bahagian dari kehidupan dan perjalanan hidup manusia. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Tetapi yang jadi persoalan, bagaimana dengan kehidupan sesudah kematian itu? Inilah yang dipahami dalam Islam, di mana Allah banyak mengingatkan kepada kita akan kehidupan sesudah kematian itu. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad,
sampaikan kepada pengikutmu, sampaikan kepada manusia, sesungguhnya aku yang menghidupkan mereka, kemudian aku matikan mereka, kemudian setelah mati akan aku kumpulkan mereka kembali setelah hari kiamat. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah, dan nanti setelah hari kiamat aku kumpulkan mereka. La raiba fi, tidak ada keraguan tentang itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Maka tidak heran Bapak dan saudara sekalian, di saat kita sholat Jumat, masih banyak saudara-saudara kita yang berada di luar yang tidak mengindahkan panggilan Jumat itu. Ketika panggilan azan memanggil orang untuk sholat, tidak heran kalau ada di antara kita dan sebagian besar dari antara saudara-saudara kita yang tidak tergugah hatinya mendatangi panggilan azan itu. Kenapa Allah katakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun? Karena kebanyakan manusia tidak menyadari kalau setelah hidup mereka akan mati, kemudian setelah kematian bukan berarti kehidupan mereka, tetapi Allah akan kumpulkan mereka kembali setelah hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka itu. Lalu dalam ayat lain Allah ingatkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Maka orang yang beriman dituntun hidupnya, diberikan bimbingan buatnya agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan yang akan membawa mereka ke dalam neraka jahanam laknatullah. Seperti apa kehidupan sesudah kematian itu banyak juga diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, sekiranya tahulah manusia ini bagaimana manusia-manusia yang berdosa ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersujud, mereka bersimpuh, mereka bermohon, bertekuk lutut kepada Allah. Ya Allah, hari ini kami melihat ya Allah, hari ini kami menyaksikan ya Allah, hari ini kami mendengar bagaimana ya Allah apa yang Kau sampaikan ketika kami telah meninggal ya Allah, ketika kami berdosa kepadamu ya Allah. Aku dan kami tidak sanggup untuk menghadapinya ya Allah. Kembalikan kami ke atas duniamu ya Allah. Sesungguhnya kami akan menjadi orang yang beriman dan beramal saleh ya Allah. Tapi ketetapan Allah sudah ada. Makanya tidak satupun orang yang meninggal dikembalikan oleh Allah ke atas dunia, karena itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian buat orang-orang yang meyakini akan kebesaran dan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, sekalipun mereka tidak melihat, tapi dia meyakini. Dia meyakini dengan sepenuhnya. Dan itu pula yang memotivasinya, keyakinan itulah yang mendorongnya untuk melakukan amal-amal saleh, untuk melakukan ibadah, untuk menjaga dan memelihara ibadahnya. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah kepada Allah, karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masingmu memperhatikan, memeriksa dirimu andai kata kematian itu datang.
apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Apa bekal yang engkau bawa untuk kematian itu? Seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah. Beliau ahli hadis dan perawi hadis. Sanadnya tidak satu pun yang menggugatnya, sehingga hadis-hadis yang berasal dari Abu Hurairah merupakan hadis-hadis yang sahih. Tapi ketika beliau sakratul maut, ketika beliau meninggal, pipinya basah karena air matanya. Lalu seorang sahabat menghampirinya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau tangiskan? Dan kenapa engkau menangis?" Apa kata Abu Hurairah? "Wahai sahabatku, yang aku tangiskan bukan dunia dan bukan dunia, tetapi yang aku tangiskan, aku akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Aku khawatir bekal yang ada pada diriku tidak cukup untuk menghadapi perjalanan itu. Itulah yang aku tangiskan." Seorang Abu Hurairah menangis. Seorang Abu Hurairah menangis, meneteskan air mata ketika menghadapi kematian. Kenapa? Karena beliau yakin dan seyakin-yakinnya, ketika setelah kematian itu perjalanan panjang yang akan dihadapi. Pertanyaannya, seberapa besar bekal yang telah kita miliki? Oleh sebab itu, saat ini ketika kita berada di awal tahun dan ketika tahun berganti, tentulah kesempatan hidup buat kita akan semakin berkurang. Karena kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang berjalan, ada batasnya, ada akhirnya. Itulah yang disebut dengan ajal itu. Tetapi yang jadi persoalan, ketika kematian itu datang, maka kita tidak bisa menahan dan tidak bisa menundanya. Lalu kemudian kita akan menempuh perjalanan dengan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah ingatkan kepada kita agar kita tidak lupa dengan diri kalau kita ini hidup akan mati. Apa kata Allah? "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Oleh sebab itu kata Allah, jangan engkau seperti orang yang melupakan Allah. Jangan kamu menjadi orang yang lupa dengan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan, dan nanti Allah juga yang akan meminta pertanggungjawaban. Karena kata Allah, "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Ketika mereka lupa dengan Allah, Allah jadikan mereka lupa dengan diri. Anak-anak yang hari ini dibesarkan oleh orang tuanya, dibiayai oleh ayah dan bundanya, di bawah terik matahari, tapi dia bisa lupa ketika dia tidak ingat dengan Allah, kalau dia adalah seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang mengingat bagaimana cucuran keringat ayah dan bundanya untuk mengantarkan dirinya menjadi orang yang terdidik, menjadi orang yang hebat dan besar. Tapi ketika orang lupa dengan Allah, dia lupa dengan dirinya, seolah-olah tidak terbayang dan terlintas dalam pikirannya bagaimana penderitaan ayah bundanya di kampung sana, bagaimana orang tuanya membesarkannya, bagaimana orang tuanya mencari uang dan nafkah untuk membiayai pendidikannya. Tetapi ketika dia selalu ingat dengan Allah, Allah akan mengingatkan dirinya bahwa dia adalah seorang anak yang hari ini dibesarkan, dirawat, dibiayai, dinafkahi oleh ayah dan bundanya. Maka dia bagaimana berpikir, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga dia tidak pernah melupakan ayah dan bundanya. Dia selalu merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya, sekalipun sehebat apapun dia, setinggi pangkatnya apapun. Kemudian dia membayangkan, ya Allah, andai kata saya sukses ya Allah, andai kata saya berhasil ya Allah, berikan saya kekuatan dan kesempatan ya Allah
untuk merawat kedua orang tua saya dengan penuh kasih sayang. Lalu dari mulutnya keluar kalimat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, yang mereka sangat menyayangiku ya Allah. Kadang-kadang biar mereka tidak makan asalkan kami makan ya Allah. Kadang-kadang mereka tidak berganti pakaiannya ya Allah, asalkan kami berganti pakaiannya ya Allah. Kadang-kadang mereka harus pinjam sana ke sana kemari ya Allah untuk memenuhi nafkah dan biaya kami ya Allah. Ini bahagia ketika seorang anak itu dia ingat kepada Allah, lalu mengingatkan Allah akan dirinya bahwa dia seorang yang harus bagaimana membahagiakan atas penderitaan dan perjuangan orang tuanya itu. Begitu pula dengan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Ternyata tidak ada jaminan juga. Hari ini Pasuluh Jomatoh Hari Bagalanggang Jomatoh orang banyak, Indonesia digemparkan oleh berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak masuk dalam logika dan akal manusia. Seorang prajurit berjuang berusaha untuk membunuh seorang istri. Dia racun, dia santet, dia bayar orang. Kita tidak menjustis, tapi ini hanya sebuah perenungan. Ada seorang jenderal, padahal dia bisa dengan mudah membunuh seorang prajurit, dan dia bisa melakukan dengan tidak harus dia yang menanggung resikonya. Tetapi hari ini dunia betul-betul heboh oleh dua orang, yang satu prajurit, yang satu seorang jenderal. Tetapi ketika itu dia lupa akan dirinya, sesungguhnya dia tidak melakukan yang sesuai dengan posisi dan kondisinya. Dan ini akan bisa terjadi kepada siapa saja. Siapa saja akan bisa mendapatkan itu ketika orang lupa. Inilah yang disebut dengan teori kejiwaan. Di awal-awal teori ESQ, ternyata orang hebat, orang sukses tidak cukup dengan kemampuan intelijensinya, dengan kemampuan otaknya. Tetapi orang akan sukses dan berhasil ketika dia cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya. Inilah yang disebut dengan teori ESQ itu. Artinya apa? Keseimbangan antara akal dan pikiran dengan jiwa, mental dan spiritual. Karena apa? Karena diyakini juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tidak lepas dari kekuatan nilai-nilai agama yang ada dalam diri seseorang. Agama itulah yang akan menyelamatkan, agama itu pula lah yang akan menuntun kita. Sehingga dengan demikian, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, renungan yang pertama, sesungguhnya tahun berganti, kematian menanti. Tahun baru datang, kematian menjelang. Tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu kembali. Tidak ada jaminan kita akan sampai ke rumah kita hari ini. Bisa jadi Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir buat kita sebagai seorang mukmin untuk menunaikannya. Yang kedua, Allah ingatkan kepada kita, ketika kematian datang tak satu pun manusia yang bisa menahannya. Ketika kematian datang tidak satu pun bisa menghentikannya. Dia akan datang dan dia akan pergi. Oleh sebab itu kata Allah, andai kata kematian itu datang, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kematian itu? Seperti tangisan seorang Abu Hurairah menghadapi kematian itu. Abu Hurairah menangis, siapa kita? Apa yang sudah kita lakukan? Seorang Abu Hurairah yang saleh, yang begitu besar kesolehannya, yang diakui hadisnya, sanadnya, beliau menangis. Pertanyaannya, apa yang bisa kita siapkan? Apa yang ada pada diri kita? Sementara kita tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan seorang Abu Hurairah. Terakhir, kehebatan akan bisa berubah, kegembiraan akan bisa berganti ketika orang lupa dengan Allah. Orang lupa dengan Allah, Allah akan jadikan dia lupa dengan dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas dirinya, yang dia lakukan sesuatu yang tidak cocok dengan posisinya. Tetapi ketika Allah melupakannya,
faulaika humul fasiqun. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang fasik. Bukan dia tidak tahu, tetapi dia tidak mampu melakukan yang dia ketahui itu. Bukan dia tidak mengerti, tetapi dia tidak mampu melaksanakan apa yang dia pahami dan dia mengerti itu. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan saudara sekalian, dilindungi oleh Allah dengan selalu mengingat Allah. Andai kata kematian hari ini datang kepada kita, andai kata ini tahun terakhir buat kita, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turham.